Antara lain, siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy? Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy ikut melakukan, bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu adalah sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum. Baik, Pak Reza, tidak hanya AF, ada juga nama Sudirman di sini juga memberatkan Peggy. Bagaimana dengan beliau seharusnya? Dari berbagai macam perbincangan di televisi maupun di kanal media sosial, saya menangkap pesan bahwa saksi yang bernama Sudirman ini terindikasi memiliki kondisi yang berbeda dari sisi intelektualitas atau kecerdasannya. Sampai-sampai di kalangan pertemanannya, konon Sudirman ini memiliki sapaan yang amat sangat buruk terkait dengan sekali lagi tingkat kecerdasannya. Nah, saya bayangkan kalau memang benar Sudirman memiliki kondisi kecerdasan atau intelektualitas yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, maka boleh jadi Sudirman ini patut dipandang sebagai individu yang memiliki suggestibility tinggi. Dengan status sebagai individu dengan suggestibility tinggi, maka sangat mungkin Sudirman ini adalah orang yang amat sangat gampang untuk dipengaruhi. Baik dipengaruhi dengan cara iming-iming maupun intimidasi. Nah, ketika seorang dengan kondisi kecerdasan sedemikian rupa masuk ke dalam sebuah proses penegakan hukum, lalu dibongkar keterangannya, dicari pengakuannya, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa informasi yang dia berikan jauh dari akurat dan jauh dari lengkap, sehingga alih-alih berefek positif bagi proses penegakan hukum, justru saksi dengan kondisi sedemikian rupa sangat mungkin berefek kontraproduktif, bahkan destruktif bagi penegakan hukum secara keseluruhan. Karena itu, apa yang sudah menjadi suratan nasib Peggy Setiawan hari ini, plus juga sekian banyak terpidana yang masih berada di dalam penjara, dan satu terpidana anak yang sudah bebas, perlu dicek kembali dari mana gerangan keterlibatan mereka itu konon bersumber informasinya. Kalau bersumber dari saksi bernama Sudirman, maka memang sudah barang tentu perlu dilakukan pengecekan ulang terkait dengan kondisi kecerdasannya yang berbeda itu. Jadi agenda kita malam ini melaporkan, ada berapa laporan tadi? 3. Ada 3. Pertama adalah AF dan Dede. AF dan Dede. Terus satunya Satunya Liga. atas dasar apa, Bang? Oke, saya bantu jelaskan ya. Jadi dalam rangkaian cerita, orang yang paling memberatkan Saka itu adalah Sudirman. Betul, Saka? Yang mau kita laporkan itu Sudirman, tapi berhubung Ibu Titin, pengacaranya itu Sudirman juga, padahal udah dicabut kemarin dan dia mau menggunakan kembali, Ibu Titin keberatan kalau kita harus melaporkan Sudirman. Nah, oleh karena itu, oke, Sudirman kita tunda dulu deh, karena Ibu Titin ngancam akan keluar membela Saka kalau dia melaporkan Sudirman. Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan AF dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah
dia melihat lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aib dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Betul. Sementara bahwa laporan dimulainya kan oleh siapa namanya, Rudiana ya. Rudiana itu berdasarkan keterangan Aib dan Dede. Itu awal mulanya dibuka laporan itu. Tapi kenapa kan jaksa tidak menghadirkan dua saksi itu? Nah, kenapa saya berani buat laporan? Karena kita memiliki bukti BAP dan semuanya. Ya, ada BAP kan? Dipegang sama Bu Titin kan? Ya, ada BAP-nya. Sampai sekarang Bu Titin nggak datang. Iya. Kita tunggu Bu Titinnya nggak datang. Jadi pun disembunyikan tidak ada masalah. Ya, kalau disembunyikan. Karena polisi masih punya kopi. Tapi saya membawa bukan pada saat BAP karena BAP itu sudah dicabut. Yang saya bawa adalah putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum. Oleh karena itu polisi sekarang masih menyelidiki dan masih mempelajari berkas. Saya katakan kepada polisi nggak usah dipersoalkan Pak. Kita nggak menyerang polisi. Kita hanya ingin keadilan aja. Karena kesaksian mereka inilah yang membuat klien kami sengsara dan sampai sekarang masih status sebagai narapidana. Kota. 24 jam non-stop Polres. Bang. Siapa? Izin mandan. Indah toli. Audit juga. Terus malam dari ini kan juga mau